Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Shalom. Di kesempatan ini saya rindu untuk mengajak kita sekalian, baik sebagai orang tua maupun anak-anak, untuk mendiskusikan bagian Alkitab yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 dengan arahan tema mendidik anak di era digital yang difokuskan pada keluarga yang berperilaku, yang sopan, dan yang sembrono. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 berkata begini, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang hidup di era digital yang bergerak begitu cepat. Hari ini, tantangan terbesar dalam membesarkan anak bukan lagi sekadar memastikan mereka mendapatkan pendidikan formal yang layak, melainkan menjaga hati dan pikiran mereka dari polusi arus informasi. Lewat layar gawai yang ada di genggaman, anak-anak kita terpapar pada ribuan konten setiap harinya. Mulai dari game online, video pendek di TikTok, hingga media sosial lainnya. Tanpa kita sadari, tontonan yang mereka lihat dan dengar secara perlahan membentuk cara mereka berpikir, berbicara, dan bertindak. Fenomena anak-anak yang meniru umpatan kasar, kehilangan rasa hormat hingga berperilaku sembrono, menjadi alarm keras bagi kita sebagai orang tua dan pendidik Kristen. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 memberikan sebuah panduan yang sangat relevan sebagai saringan bagi kehidupan digital keluarga kita. Ayat 8 berkata begini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apa yang masuk ke dalam pikiran akan menentukan apa yang keluar dari tindakan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk mendiskusikan 3 pertanyaan reflektif berikut untuk melihat sejauh mana kita telah menjaga dan mendidik anak-anak kita di tengah tantangan zaman ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saudara lakukan sebagai orang tua ketika anak-anak berperilaku sembrono atau berbicara kasar, misalnya meniru umpatan dari game online atau di TikTok? Untuk menjawab pertanyaan ini, di lapangan kita bisa melihat paling kurang 3 hal penting, dan nanti Bapak Ibu bisa memilih cara mana yang benar yang harus kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Pilihan A, orang tua langsung memarahi anak dengan suara membentak yang lebih keras atau memberikan hukuman fisik di tempat agar mereka kapok. Atau pilihan B, membiarkannya saja karena menganggap itu hanya tren kenakalan remaja sesaat. Nanti juga kalau sudah besar akan berubah sendiri. Atau pilihan C, orang tua menegur anak dengan tenang, namun tegas secara pribadi, menanyakan apakah mereka tahu arti kata tersebut, lalu menjelaskan mengapa kata itu tidak pantas diucapkan oleh anak Tuhan. Pilihan mana yang Bapak Ibu merasa cocok untuk menjawab pertanyaan ini?
Jawaban yang benar secara alkitabiah dan psikologis adalah pilihan C. Mengapa? Karena Alkitab dalam Efesus pasal 4 ayat 29 mengingatkan agar jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Anak-anak zaman sekarang seringkali menjadi peniru buta. Mereka mengumpat hanya karena mendengar karakter di game online atau video TikTok, mengucapkannya tanpa tahu arti buruk di baliknya. Jika kita merespons atau menjawab dengan kemarahan yang meledak-ledak seperti di pilihan A, anak tidak akan belajar moralitas. Mereka hanya belajar rasa takut. Mereka akan berhenti mengumpat di depan kita, tetapi melakukannya di belakang kita. Menegur secara pribadi dengan tenang namun tegas akan membangun hati nurani mereka, bukan sekadar menjauhkan mereka dari hukuman. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, tindakan praktis apa yang harus dilakukan untuk mendidik anak-anak supaya kembali memiliki kesantunan di rumah maupun di sekolah? Kembali untuk menjawab pertanyaan ini, kita diperhadapkan dengan 3 pilihan dan kita diminta lagi untuk memilih pilihan mana yang paling tepat yang sesuai dengan firman Tuhan. Pilihan A, menyerahkan sepenuhnya urusan karakter ini kepada guru di sekolah atau guru sekolah minggu, karena mereka yang dididik untuk mengajar. Atau pilihan B, menjadikan orang tua sebagai teladan utama dalam tutur kata di rumah, serta membiasakan 3 kata kunci: tolong, maaf, dan terima kasih dalam interaksi sehari-hari bersama dengan anak. Atau pilihan C, mengancam anak akan dilaporkan ke guru BK atau pihak berwajib setiap kali mereka bertindak tidak sopan. Di antara 3 pilihan ini, manakah pilihan yang tepat? Jawaban yang benar mutlak adalah pilihan B. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Kita tidak bisa menuntut anak-anak kita menjadi anak yang sopan jika di dalam rumah mereka setiap hari menyaksikan ayah dan ibunya saling membentak, berbicara dengan nada sinis, atau meremehkan orang lain. Sekolah dan sekolah minggu hanyalah mitra, tetapi rumahlah kurikulum utamanya. Ketika orang tua membiasakan diri meminta maaf saat melakukan kesalahan kepada anak, mengucapkan tolong saat meminta sesuatu, atau mengapresiasi anak dengan terima kasih, anak akan menyerap budaya kesantunan itu sampai ke sumsum tulang mereka, dan mereka akan membawanya kemanapun mereka pergi. Lalu sekarang pertanyaan yang terakhir, yang ketiga adalah, apakah tepat apabila orang tua mengontrol tontonan anak, seperti mengatur jadwal memegang HP, misalnya hanya akhir pekan, atau memeriksa riwayat histori tontonan mereka? Bagaimana kita memandang hak privasi anak dan otoritas kita? Kembali kita diperhadapkan dengan 3 pilihan. Dan nanti kita diminta untuk memilih pilihan mana yang paling tepat. Pilihan A sangat tepat dan merupakan kewajiban orang tua. Namun metodenya harus disesuaikan dengan usia anak. Pendekatan kontrol ketat untuk anak kecil dan pendekatan diskusi untuk anak remaja pemuda. Atau pilihan B, tidak tepat karena itu melanggar hak privasi anak dan membuat anak merasa tidak dipercayai, yang akhirnya memicu mereka untuk berbohong. Atau pilihan C, tepat, tetapi kontrol dilakukan secara diam-diam, bagai mata-mata tanpa pernah mendiskusikannya dengan anak. Pilihan mana yang akan Bapak Ibu pilih? Jawaban yang benar adalah pilihan A. Menjaga tontonan anak adalah mandat rohani dari Tuhan.
Membiarkan anak mengakses internet tanpa batas sama saja dengan membiarkan orang asing berwajah seram masuk ke kamar anak kita malam-malam tanpa kita periksa. Namun, mengapa jawaban ini benar? Karena menekankan kebijaksanaan berdasarkan usia. Anak yang masih kecil membutuhkan pagar pembatas yang ketat, jadwal, dan pemeriksaan riwayat. Tetapi bagi anak yang sudah menginjak remaja pemuda, kontrol itu harus diubah bentuknya menjadi komunikasi dua arah dan kesepakatan bersama. Mengapa? Agar kita tidak membangun benteng permusuhan, melainkan membangun tanggung jawab dalam diri mereka saat kita tidak sedang mengawasi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teladan dari Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 9, ia berkata, "Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini secara konkret di rumah kita? Berikut adalah langkah praktisnya. Yang pertama, bangun saringan Filipi 4 ayat 8 di rumah. Sebelum anak-anak mengakses konten atau mengucapkan sesuatu, ajari mereka untuk menguji konten tersebut dengan pertanyaan. Apakah video ini suci? Apakah kata-kata di game ini manis dan sedap didengar? Apakah ini membawa kebajikan? Jika tidak, ajak mereka dengan tegas untuk meninggalkannya. Kedua, gerakan 3 kata ajaib dalam keluarga. Mulai hari ini, mari kita sebagai orang tua yang memelopori penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Jangan gengsi untuk meminta maaf kepada anak jika kita salah atau terlanjur bersuara keras. Keteladanan jauh lebih kuat daripada ribuan khotbah di meja makan. Ketiga, buat kontrak digital yang disepakati bersama. Duduk bersama anak-anak, khususnya yang sudah beranjak remaja. Buat kesepakatan tertulis tentang batas waktu penggunaan HP dan area bebas HP. Misalnya tidak ada HP saat makan bersama dan saat ibadah keluarga. Bukan dengan cara mendikte, melainkan dengan diskusi yang penuh kasih, agar mereka belajar bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mendidik anak di zaman digital ini memang tidak mudah. Namun kita tidak berjalan sendirian. Tuhan telah memberikan kita otoritas, hikmat, dan yang terutama firman-Nya sebagai kompas. Ingatlah bahwa karakter anak tidak dibentuk oleh apa yang kita katakan, melainkan oleh apa yang mereka lihat dan alami setiap hari di rumah. Ketika kita berkomitmen untuk menjaga apa yang masuk dalam pikiran mereka dan memberikan teladan yang hidup, maka janji firman Tuhan di akhir Filipi pasal 4 ayat 9 akan digenapi atas keluarga kita. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan hikmat melimpah bagi setiap keluarga kita. Amin.